Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Yang sakit semoga lekas sembuh, yang di perjalanan semoga lancar selama perjalanan, yang di rumah semoga bisa mendengarkan dengan baik. Perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja dengan metode observasi. Kenapa perusahaan harus memiliki cara mengukur kinerja digital marketing dalam setiap aktivitas yang dilakukan untuk pemasaran digitalnya? Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Mary malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Mary, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Malam Ibu. Selamat malam. Ada dua avatar, Pak Martinus dan Pak Justinus. Tapi nggak apa-apa, lucu. Aman kok, Bu. Oke, Ya, oke. dari online ini, Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting menyimak apapun kondisinya. Baik, Apa? teman-teman, kita sebelum membahas tentang pengukuran kinerja digital marketing, saya mau review tugas untuk user persona minggu kemarin. Mungkin Mas Eli Suheli bisa sharing screen-nya. Boleh Bu. Ya, silakan. Tadi nyari-nyari tugas saya di mana. Oh Ketemu iya, saya. masih dicari. Oke, Eh, mungkin Sebentar. satu lagi nanti silakan Pak Martinus Bambang atau Sebrianiko atau Pak Suryono. Pokoknya yang minggu kemarin hadir atau Mbak Nikma, Udiah dengan teh ininya ya, dengan tehnya. Sudah Bu. Oke, silakan. Ya, ya kelihatan. Untuk user personanya saya milih yang template-nya ini ya Bu ya. Kemarin Ya. kan Ibu sempat share yang ini. Jadi ini saya ngambil profil seorang ibu rumah tangga yang usianya 30 tahun, kemudian memiliki anak dua. Penghasilannya dalam waktu sebulan ini 240 juta, ini hanya untuk eh, ibu Rina ini ya. Kemudian Hmm. apa sih interest dari Ibu Rina ini? Ibu Rina ini tuh karena dia wanita karir, jadi dia membutuhkan peralatan rumah tangga yang bisa mempermudah pekerjaan di rumah. Nah, itu interest dia terhadap produk-produk yang dia sukai gitu. Kemudian challengingnya itu dari Ibu Rina ini sebetulnya memiliki waktu yang terbatas ya. Karena untuk wanita karir sendiri pastinya harus bisa membagi waktu di pekerjaan, rumah gitu kan. Kemudian bagaimana langkah Ibu Rina ini untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidupnya. Nah, ini ya dia mencari tahu produk yang bisa digunakan melalui media internet. Kemudian goalnya itu Ibu Rina ini memiliki goal pekerjaan rumah tangga yang mungkin dia pikirkan awalnya itu sangat menyita waktu, tenaga, pikiran gitu. Nah, dia tuh pengen pekerjaan rumah tangga itu bisa dia lakukan dengan lebih efisien dan ringan. Kemudian motivasi dari Bu Rina ini bisa memiliki waktu beristirahat yang banyak. Nah, tentunya dengan peralatan-peralatan rumah tangga yang dia harapkan bisa lebih efisien itu, ya tentunya ini akan memberikan motivasi eh, untuk mengelola waktu dengan lebih efisien di rumah gitu. Kemudian frustasinya tuh seperti apa sih? Nah, kalau misalkan untuk wanita karir sendiri, kebanyakan ya, berdasarkan mungkin dari sharing dari teman-teman rekan kerja juga di tempat kerja yang sudah berumah tangga, nah pastinya rentan kelelahan ya, karena harus membagi-bagi waktu mengurus pekerjaan, anak dan keluarga. Source infonya itu untuk mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan oleh Ibu Rina ini bisa melalui marketplace, media sosial, dan pameran-pameran di mall. Itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih.
Oke. Kira-kira benda apakah atau perlengkapan rumah tangga seperti apa yang digunakan oleh Bu Rina? Untuk saat ini kan sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang terbarukan ya Bu ya. Jadi Hah? kayak ibarat kata kayak yang ngepel aja kan kalau dulu dulu banget itu kan harus pakai apa? Ada alat diperas gitu kan kayak gitu. Sekarang Heeh. kan udah lebih praktis, gak harus kayak gitu-gitu sih Bu. Sebenarnya banyak inovasi yang brand-brand yang apa produk-produk yang peralatan rumah tangga yang sekarang tuh emang benar-benar praktis gitu. Kayak buat memasak aja tuh kayak kayak ada dari apa tuh saya pernah lihat brandnya Xiaomi ya itu kan mengeluarkan juga brand-brand rumah tangga yang untuk memasak gitu kayak gitu-gitu sih Bu. Oke, mungkin yang ada dalam bayangan saya alat untuk mempermudah proses bikin sarapan. Nah, gitu Iya, ya. Soalnya betul. bikin sarapan itu kan ribet ya, mana anaknya dua, kemudian dia butuhnya cepat, jadi ada sebuah peralatan rumah tangga yang satu buat ngerebus, yang satu buat ngegoreng gitu ya. Hmm, Jadi two in iya, one bisa langsung cepat jadi. Oke, good. Siapa lagi terima kasih. yang sudah selesai user personanya? Pak Martinus Bambang. Saya belum Ibu. Maaf saya Oh, oke, lagi nggak apa-apa. nyambi nih, lagi nyambi bocil ibunya belum datang. Pak Sebrianiko sudah mengerjakan user personanya. Oke, Mbak. Oh, Mbak Nikma keluar lagi ya? Tadi ada. Iya, Bu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materi saja. Sudah nampak ya? Oke, teman-teman, kita mulai dengan materi pengukuran kinerja dengan metode observasi. Kenapa sih kok kinerja digital marketing ini harus diukur? Ada yang tahu jawabannya? Agar bisa em, mengetahui progres si Bu sebagaimana bagaimana kinerja itu tuh sudah berjalan dengan baik atau perlu ada yang diperbaiki gitu kayak gitu, gitu sih. Evaluasi untuk bahan evaluasi kinerja. Benar. Karena kinerjanya ini nggak kelihatan secara fisik, maksudnya kita tidak mengunjungi toko, kemudian kita tidak berinteraksi ketemu klien secara langsung. Artinya, tanpa ngukur secara online, branding ini cuma bisa jadi bahan untuk menghabiskan anggaran. Oleh karenanya, kita nggak boleh main-main dengan yang namanya aktivitas ukuran digital marketing. Yuk kita masuk satu-satu. Kenapa online branding berbeda dengan tradisional branding? Seluruh aktivitas dalam online branding ini adalah kegiatan online. Artinya dapat kita lacak efektivitasnya dengan memahami pengukuran kinerja brand awareness. Artinya ada tools tertentu, cara-cara tertentu yang bisa kita pakai nanti dalam mengukur kinerja digital marketing, efektif apa enggak, pemborosan atau enggak, berkinerja baik atau enggak, itu nanti semua ada ukurannya. Kita mau pakai Google Analytics sama satunya lagi nanti kita pakai Facebook Insight. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Patrick Stillhart, Anda mungkin bisa tampil memukau di YouTube dan media sosial dengan rangkaian konten iklan yang wow. Akan tetapi pertanyaannya tetap sama, laku atau enggak barang yang Anda jual. Artinya, seberapa heboh Anda membuat konten di IG, di TikTok, di YouTube, di media sosial lainnya, ujung-ujungnya harus pada penjualan.
Artinya, kalau Anda sudah berkreasi sedemikian rupa dan belum ada penjualan, berarti ada yang salah dengan konten atau strategi Anda. Artinya apa? Orang hanya seneng ngeliat, tapi gak beli produknya teman-teman, dan itu bukan hal yang kita harapkan. Digital marketing seperti namanya, itu akan membuka jalur supaya produk kita, baik barang maupun jasa, bisa dikenal luas, bisa dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat banyak tanpa terhalang batas waktu dan tempat. Artinya seperti itu. Bagaimana cara mengukur kinerja digital marketing? Ada 5. Bagaimana cara kinerjanya? Yang satu, berapa orang yang bisa dijangkau? Pemirsanya asli atau bot-bot? Itu robot ya, robot yang biasanya bisa untuk menghitung berapa orang yang dijangkau. Terus yang kedua, bagaimana dengan profil pemirsa? Kalau profil pemirsanya ini bisa ditemukan, berarti pemirsanya bisa dikatakan adalah asli, bukan robot. Yang kedua, berapa orang yang tertarik dengan brand Anda? Ada peningkatan atau enggak terhadap merek dagang Anda, terhadap brand atau ciri khas yang Anda jual. Kemudian yang nomor 3, berapa banyak orang yang membicarakan produk atau brand Anda? Bagaimana komentar mereka, positif atau negatif? Komentar positif maupun komentar negatif ini anggapannya sama. Artinya apa? Mau komentar positif tetap kita hitung, komentar negatif juga tidak dihitung -1. Artinya berkomentar negatif pun itu tetap memberikan sumbangan bagaimana orang membicarakan produk atau brand kita. Senang atau enggak, kemudian mau beli atau enggak, termasuk komplain-komplain yang ada di dalam produk itu. Yang keempat, ada nggak yang merekomendasikan? Berapa banyak yang sudah membeli? Lalu berapa banyak yang akan membeli? Berarti belum ya. Berapa banyak yang tidak membeli atau tidak merekomendasikan? Yang kelima, yang paling penting adalah bagaimana para pesaing Anda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita jalan lagi ke pengukuran kinerja online branding. Hal pertama yang harus dilakukan, seperti halnya strategi apapun, penting untuk mencapai konsensus atau kesepakatan tentang apa yang perusahaan Anda coba bangun dengan kesadaran merek. Tujuannya mungkin untuk satu, meningkatkan daya ingat atau pengakuan merek atau kita sebutnya brand recall. Yang kedua, meningkatkan pengunjung yang langsung datang ke website Anda. Yang ketiga, meningkatkan percakapan merek atau brand lift. Celakanya, untuk merek-merek yang tidak terkenal atau belum dikenal, itu kita harus mengingat benar-benar mereknya, kemudian masuk ke websitenya, atau secara search kita mencari brand apa yang kira-kira diminati oleh pengunjung. Artinya kalau kita nggak ingat sama sekali tentang brandnya, mungkin kelupaan atau cuman ingat depannya toh, itu biasanya ada semacam tools atau petunjuk yang memberikan guidance, yang memberikan guidance untuk ke sana. Contohnya, saya pernah lupa merek brand apa, pokoknya warnanya pink, ternyata namanya itu Skintific ya. Saya hanya ingat skinnya, skin apa ya, belakangnya tuh saya lupa. Saya search, saya ketik, kemudian keluar petunjuk-petunjuk yang mengarah ke produk tersebut. Artinya, kalau kita
nggak tahu terhadap brandnya, tentu saja susah untuk melacaknya. Apa menelek salah, ya utamanya nyebut brand kita salah, ya otomatis nanti kesasar-sasar nggak karu-karuan gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu dengan pasti, berarti bisa untuk ngukur kinerja secara online brand tersebut. Jumlah kunjungan langsung ke website branding. Artinya, hal pertama yang harus kita ketahui adalah websitenya namanya apa. Lalu lintas langsung berasal dari pengguna yang mengetik tautan langsung. Nah, ini mengetik tautan langsung ke peramban mereka untuk sampai ke situs web. Artinya kalau kita nggak tahu nama webnya apa, nama produknya apa, berarti kita nggak bisa manggil, nggak bisa recall ya. Artinya penting untuk mengingat URL atau merek secara khusus. Artinya apa? Merek adalah brand awareness dan menyebabkan lalu lintas langsung untuk metrik yang tepat buat ngukur brand recall tersebut. Artinya kalau kita nggak tahu mereknya, ya berarti efektivitasnya nggak bisa dilakukan ya. Seperti itu. Artinya kita harus langsung mengarah ke websitenya atau langsung ketik namanya apa. Seperti itu. Kalau ada peningkatan jumlah pengunjung ke situs web branding Anda, ini artinya bahwa kampanye yang Anda lakukan membuahkan hasil yang baik. Nggak semua kampanye produk, nggak semua campaign itu bisa membuat branding recall atau orang bisa mengingat dengan baik. Seperti itu. Kalau saya, terus terang aja, saya lebih suka, lebih senang melihat iklan yang sederhana. Contoh ada salah satu brand kosmetik gitu ya, ngeluarin produk baru, saya lebih suka yang sederhana, simple, nggak banyak omong-omongan ya, meskipun ada beberapa yang suka gitu ya, kalau yang rame gitu ya webnya, tapi kalau saya enggak. Jadi otomatis harus menyesuaikan dengan kriteria atau kesukaan pelanggan itu seperti apa. Nanti kita belajar mengenai konten di belakang. Artinya apa? Kemungkinan besar orang-orang yang akan datang ke situs web Anda adalah orang-orang yang mengenal brand Anda. Artinya kalau brand itu belum sempat kepikir, berarti nggak akan ada kunjungan ke situs. Nih contohnya, seperti ini. Oke, kita masuk selanjutnya. Ini adalah contoh untuk kunjungan langsung ke website ya. Ini directnya ada 79.000. Kemudian organic search-nya, jadi yang nge-search aja 155.000. Kemudian yang referral atau yang mereferensikan itu 19.000. Kemudian yang masuk ke website untuk sosial, maksudnya media sosial, ada 6.700 sekian. Penjualan mungkin nggak terjadi pada website Anda, tapi kalau Anda menjual ke marketplace kayak Tokopedia, ke Shopee, bisa saja pembelian atau penjualan langsung terjadi di sana. Tapi Anda akan mengetahui berapa orang yang mengunjungi website Anda secara langsung, dan ini dapat mengindikasikan berapa banyak orang yang ingat dengan brand Anda secara khusus. Kemudian pengunjung website yang datang dari hasil pencarian bisa jadi pengukuran sepanjang kita sudah menjalankan melalui konten di website. Artinya apa? Balik lagi, kalau nggak ada orang yang ingat terhadap brand kita, berarti ini tidak bisa diukur. Soalnya orangnya nggak bisa juga masuk ke websitenya, otomatis kita juga nggak bisa melakukan pencarian atau pengukuran. Yang kedua adalah volume pencarian brand.
Salah satu sumber utama lalu lintas organik adalah searching atau pencarian. Jika orang mencari perusahaan, merek, dan produk, itu sudah merupakan indikator yang baik untuk brand awareness. Tidak mudah memang memperkenalkan brand awareness atau kesadaran merek, tapi tetap bisa dilaksanakan. Gunakan perencana kata kunci Google Ads dan Google Trends untuk mengetahui volume pencarian atau untuk mencari merek Anda dan juga untuk mencari penelusurannya dari waktu ke waktu untuk melihat apakah volume penelusuran meningkat atau tidak meningkat. Yang ketiga adalah jumlah pembicaraan di seluruh saluran. Saluran yang dimaksud ini bukan hanya terpatok pada media sosial, tapi juga pada saluran-saluran yang khusus, artinya website. Pembicaraan terhadap merek ini nggak hanya terjadi di media, tapi bisa konsumen itu membicarakan melalui artikel, melalui testimoni, melalui marketplace, melalui komentar, melalui forum, dan sebagainya. Kita dapat menggunakan beberapa peralatan untuk social listening untuk mengukur kinerja digital marketing terhadap aktivitas online. Meningkatnya jumlah pembicaraan terhadap produk bisa jadi indikator efektivitas brand awareness. Meskipun belum dibeli ya, tapi semakin banyak produknya kita itu dibicarakan orang, berarti semakin besar peluang bagi produk kita ini untuk laku. Biasanya ibu-ibu paling suka kosmetik, paling suka skincare, kemudian paling suka perlengkapan bayi ya, kemudian bumbu-bumbu masak, mungkin seperti itu ya. Artinya kalau sudah jadi pembicaraan yang meningkat, berarti brand kita atau merek kita itu mulai dikenal oleh masyarakat. Kemudian kinerja ini bisa untuk menjumlah seluruh jangkauan di seluruh saluran. Artinya kita bisa ngecek pengunjung websitenya berapa, pemirsa YouTube-nya berapa, pemirsa TikTok-nya berapa, pemirsa Instagram-nya berapa, kemudian jumlah jangkauan di halaman dan akun media sosialnya berapa. Data tersebut berguna untuk mengukur proses kemajuan online branding Anda. Setidaknya ini merupakan elemen bagi seorang profesional pemasar dalam cara mengukur digital marketing yang dilakukan. Akan tetapi harap diingat, jumlah jangkauan tersebut nggak bisa jadi ukuran efektivitas online branding secara akurat karena belum merefleksikan brand recall. Artinya apa? Sampai terjadi proses atau pembelian baru kita bisa katakan close, artinya brand recall itu mereknya kita juga bisa dikenal, diketahui banyak orang, dan dipakai. Kami nggak bosan untuk mengingatkan para praktisi pemasaran digital untuk selalu ingat bahwa kita nggak sendirian. Banyak pemasar di luar sana yang sedang melakukan pemasaran digital. Artinya tentu saja banyak pesaing dan produk serta melakukan pemasaran digital seperti yang kita lakukan. Oleh karena itu, nggak boleh kita terjebak dengan pengukuran kinerja digital marketing hanya berdasarkan jangkauan followers, likes, dan keterlibatan lainnya. Kita tetap harus mengupayakan bagaimana caranya sampai terjadi pembelian, sampai terjadi closing dalam proses digital marketing kita. Artinya apa? Jangan bangga, jangan senang kalau hanya di like, tapi benar-benar harus sampai beli produk tersebut.
Efektivitas online branding nggak bisa hanya berdasarkan jumlah saja, mereka harus melibatkan minimal 3 hal. Yang pertama, semakin banyak yang mengunjungi website branding, artinya semakin banyak yang mengingat brand kita secara utuh. Yang kedua, semakin banyak yang nyari brand kita di search engine, artinya semakin banyak orang yang tertarik untuk mengetahui Anda. Ini udah jadi hal yang bagus ya teman-teman. Artinya sebelum orang membeli sesuatu, membeli produk, kalau kita tahu hal lebih banyak, berarti kan ada penjelasan yang kita sudah bisa dapatkan melalui website-website. Artinya brand kita ini mungkin brand yang aman, yang ramah lingkungan, yang tidak menyebabkan cedera atau tidak menyebabkan kalau skincare ya, tidak menyebabkan beruntusan dan lain sebagainya. Makin banyak kita dapat informasi produk bahkan sampai testimoni, makin yakin kita untuk mempergunakan produk tersebut. Yang ketiga, semakin banyak membicarakan brand Anda, berarti makin meningkatkan efektivitas brand kita. Pertanyaan berikutnya adalah, perlukah ini dimonitor dan kapan waktu terbaik untuk melakukan monitoring? Kalau bisa, monitoringnya itu seminggu sekali. Artinya dalam waktu 7 hari itu, jangan lupa untuk kita juga memperhatikan pesaing kita. Artinya kita mengeluarkan produk itu nggak hanya kita sendiri, pasti ada pesaing-pesaing dari brand sejenis atau dari merek sejenis yang mengeluarkan produknya. Kemudian ini saya kasih contoh engagement and conversion. Ini ada contoh produk namanya Brands. Brands ini tujuannya untuk meningkatkan conversion terhadap produk yang mereka sajikan. Eksekusinya atau cara yang digunakan adalah Brands ini bekerja sama dengan 6 publisher untuk menerbitkan 6 artikel dalam periode 15 Februari sampai dengan 15 Maret 2018. Salah satu topik yang ditampilkan oleh Brands adalah perspektif dari para pekerja muda yang saat ini budayanya bertolak belakang dengan work-life balance, tapi sambil tetap membicarakan pentingnya hidup sehat di tengah kesibukan kerja. Teman-teman tahu merek Brands? Tahu? Ini kayak semacam saripati ayam yang diklaim bisa untuk meningkatkan kesehatan. Dalam artikel tersebut ikut diselipkan pentingnya mengkonsumsi saripati ayam sebagai solusi dalam menjaga gaya hidup sehat. Pada artikel tersebut juga dipaparkan bahwa sudah ada riset yang menyertai atau menyebutkan kalau saripati ayam terbukti mengurangi kelelahan ketika bekerja. Ini bentuknya cairan ya teman-teman. Jadi brand saripati ayam ini bentuknya cair, langsung diminum, langsung dikonsumsi. Konon kabarnya, tapi saya belum pernah nyoba. Konon kabarnya bisa meningkatkan stamina, menambah kebugaran, menambah fokus, terutama kalau kita lagi capek dalam bekerja. Hasilnya menarik sekali menurut saya. 6 artikel yang disajikan oleh brands yang bekerja sama dengan publisher berhasil mengumpulkan 326 page view dari sekitar ekspektasi 59.000 page view atau berhasil mendapatkan 82% lebih baik dari KPI yang ditentukan. Artinya cukup banyak yang mengkonsumsi brand saripati ayam
ya. Ini untuk meningkatkan kebugaran. Kalau kita membicarakan atau mengklik websitenya atau landing page-nya, beberapa publisher dapat memberikan tingkat klik ke dalam websitenya punyanya brands tersebut. Dan hal ini dapat berhasil karena CTA dari landing page tersebut ditempatkan secara strategis dan dapat Rp2.354 menjadi Rp1.294. Akhirnya cost per artikel ini bisa turun dari 2.300 jadi 1.294 ya. Lumayan lama. Saya kok jadi penasaran, coba saya cari websitenya ini iklannya brand Saripati Ayam. Kesibukan jadinya kurang tidur, sibuk nonton Korea, nonton Netflix, edit video untuk subscriber aku yang udah 11 juta. Kemarin kan 10 juta, sekarang udah 11 juta. Itu pun 11 orang, itu orang-orang yang dikenal dan dipaksa. Jadi hari ini aku mau minum ini brand Saripati Ayam, dan iseng aja sih pengen bikin video reaction karena ini rasanya kan nggak enak. Jadi dulu aku terakhir minum ini sekitar 5 tahun lalu. Dulu 5 tahun lalu di Bagan Api, aku sering banget minum ini kalau sedang nggak enak badan, dipaksa tanteku minum brand Saripati Ayam. Nah, brand Saripati Ayam saya punya ini varian yang biasa, yang hijau biasa. Kalau nggak salah sih dia ada juga yang warna orange, itu Cordyceps. Kalau rasanya menurut saya lebih better yang ada Cordycepsnya sih, tapi yang ada cuma yang ini, ya udah yang ini aja. Nah, oke, aku bacain aja yang tulisan yang ada di belakangnya. Brand Saripati Ayam berasal dari bahan alami yang diekstrak dari ayam berkualitas, mengandung asam amino dan peptida yang mudah dicerna. Untuk menjaga kesegarannya, produk ini dapat dikonsumsi langsung dari botol, didinginkan atau dihangatkan. Kayaknya enggak, males lah, minum langsung aja. Kapan saja, di mana saja, dan sebaiknya dihabiskan segera setelah dibuka. Oke. Gunanya untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. Minumlah 1-2 botol brand Saripati Ayam secara teratur. Ya ini karena 21.000 jadi aku cuma beli 2 botol ya. 21.001, dia kandungannya ada Saripati ayam dan karamel. Ayam dan karamel ya. Karamelnya sama sekali tidak membantu sih rasanya. Tapi untuk efeknya bagi aku sih lumayan lah. Kalau badan lagi lemas, minum ini memang jadi lebih segar. Dan ada tulisannya better taste. Ini hoax nih. Mana sih? Better taste ya ke. Oke. Bersama saya sekarang ini udah saya siapin pisang. Kalau misalnya mual, air putih. Cheers. Oh ya, nggak salah saya dulu pernah nonton film Singapura gitu. Pelajar Singapura, dia China, tokoh utamanya China, orang Cina Singapura, dan dia tuh waktu tuh saya lihat dia waktu ujian buat begadangnya dia minum brand Saripati Ayam. Ya semacam inilah, atau deh mereknya brand apa enggak, tapi dia minum Saripati Ayam teman begadangnya. Jadi kalau kamu suka begadang, badan lemas-lemas, kayaknya boleh dicoba. Nah ini tutup botolnya ini sekali dibuka tuh nggak bisa ditutup lagi, jadi memang harus dihabiskan. Coba ya. Aduh, itu bayang. Oke, tipsnya kalau minum ini sebaiknya jangan dihirup, langsung dihabiskan aja dalam sekali tenggak. Gini. Aduh, this is
Biasanya sih aku sebenarnya sekali tegak langsung habis ini, karena udah lama nggak minum ya udah. Oh, masuk ke hidung rasanya. Tenang, nggak muntah. Bisa bilang. Sampai nangis loh. Oh, mudah-mudahan dengan minum ini jadi Oke, itu tadi tentang minuman brand Saripati Ayam, tapi kok kayaknya drama banget ya. Nggak tahu juga sih apa nggak enak itu rasanya, saya juga nggak ngerti, nggak pernah minum juga. Cuman kalau dilihat dari model iklannya, kayaknya nggak gitu-gitu banget gitu ya. Oke, kita lanjutin ke... Nah, ini contohnya yang contoh brands itu tadi. Kemudian contoh engagement dan conversion yang kedua adalah tentang Schneider Electric. Schneider Electric ini pengen mengedukasi publik mengenai solusi smart energy dan keselamatan jaringan listrik secara umum. Kampanyenya adalah menerbitkan 12 artikel yang bekerja sama dengan 4 situs portal premium. Yang terakhir adalah brand Wego. Brand Wego ini ngajak anak-anak yang punya ketertarikan dengan Inggris Raya untuk berangkat sekolah ke negeri tersebut. Ya, seperti itu. Nanti bisa dicari contoh engagement dan conversion dari brand-brand yang teman-teman sukai. Ada yang mau ditanyakan? Habis ini kita masuk ke Google Analytics dari cara pengukurannya. Kalau ini kita udah belajar mengenai kenapa harus diukur, ya. Kemudian nanti kita masuk langsung ke Google Analytics sama Facebook Insight untuk mengukur efektivitas kinerjanya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke alat analisis engagement and conversation. Kok conversation ini mestinya conversion. Engagement dan conversion. Berupa Google Analytics dan Facebook Insight. Apa yang dimaksud dengan Google Analytics? Google Analytics adalah alat analisis milik Google yang dapat membantu melacak dan menganalisis traffic atau kunjungan ke suatu website serta melihat perilaku pengunjungnya. Cukup jelas ya, sampai di sini. Dengan memasukkan kode pelacakan di suatu website, seseorang dapat memperoleh wawasan tentang performa website tersebut, seperti jumlah pengunjungnya, durasi kunjungannya, halaman yang dikunjungi, sumber traffic, dan lain sebagainya. Data-data tersebut sangat bermanfaat bagi pemilik website dalam mengenali audiensnya sehingga bisa menyajikan konten yang
relevan. Bagi profesional seperti digital marketer, data di Google Analytics dapat menjadi landasan dalam membuat seluruh campaign marketing dari yang gratis seperti SEO maupun yang berbayar seperti pemasangan iklan di Google Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami cara menggunakan Google Analytics, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah penting yang dipakai dalam Google Analytics, antara lain adalah ada session, kemudian ada page views, kemudian ada user, kemudian ada bounce rate, conversion, goals, kemudian referral, organic searcher, session by device, dan average time on page. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau cerita mengenai em, perusahaannya punya website, kemudian alat ukurnya menggunakan apa? Silakan. Mbak Nikma mungkin ada yang perusahaannya punya website? Eh, di saya ada sih Bu, website itu ada. Ya. Cuma kalau untuk yang ngukur-ngukur seperti ini sepertinya, maksudnya saya belum pernah gitu. Jadi nggak bisa Mhm. juga sih. Mungkin boleh Bu, mungkin kalau misalkan Ibu ada, jadi kita kan tidak hanya melihat presentasinya ya, slide-nya, tapi Mhm. kita juga kan, maksudnya saya sendiri sebetulnya, yang sebetulnya di perusahaan saya juga ada website, cuma kan biar ada gambaran tuh seperti apa sih gitu yang alat ukur yang dimaksud gitu. Iya, iya. Kita Contohnya, lihat aja. mungkin Kalau gitu, ada teman-teman yang ini juga boleh. iya. Ada yang lain mungkin untuk alat ukurnya. Kalau dari Mas Eli, dia nggak tahu spesifikasinya kayak gimana gitu ya. Ya, Kemudian betul. ngukurnya pakai apa nggak tahu gitu ya Mas ya. Iya, jadi saya Soalnya, lupa. jadi nggak bisa cerita juga. Oke, Hmm. nanti kita putar sama-sama video tentang Facebook Insight. Tapi sebelumnya saya tak masuk ke fiturnya Google Analytics dulu. Google Analytics ini memiliki berbagai fitur untuk membantu pemilik website marketer menganalisis kinerja websitenya. Yang pertama adalah real-time data. Google Analytics memungkinkan seseorang untuk melihat apa yang terjadi di website secara real-time, termasuk berapa banyak orang yang berkunjung saat itu juga, di mana mereka berada, dan halaman apa yang mereka lihat. Jadi kayaknya mungkin harus ngeliat ya secara video biar lebih jelas Google Analytics ini seperti apa. Kemudian ada audience report. Audience report ini memberikan laporan tentang wawasan siapa saja yang mengunjungi suatu website, termasuk usianya, kemudian jenis kelaminnya, lokasinya, dan menemukan minat mereka itu apa. Yang ketiga, acquisition reports. Laporan ini menunjukkan bagaimana orang menemukan suatu website, termasuk mesin pencari yang digunakan, website mana yang digunakan, platform media sosial mana yang menghasilkan traffic. Kemudian selanjutnya ada behavior reports. Ini adalah laporan tentang wawasan cara berinteraksi dengan suatu website, termasuk halaman mana yang paling sering dikunjungi, berapa lama pengunjung berada di suatu website tertentu, dan tautan mana yang diklik.
Kemudian ada conversation tracking. Google Analytics memungkinkan seseorang untuk melacak berapa banyak orang yang melakukan tindakan tertentu di suatu website dengan mengisi form kontak atau melakukan pembelian. Selanjutnya ada custom dashboard. Seseorang bisa membuat dashboard khusus untuk metrik tertentu yang paling penting bagi bisnis, seperti traffic website, penjualan. Kemudian ada pelacakan e-commerce. Google Analytics ini dapat melacak penjualan dan metrik e-commerce lainnya. Kemudian ada integrasi dengan tools Google lainnya. Google Analytics ini dapat diintegrasikan dengan Google Ads dan Google Tag Manager untuk memberikan lebih banyak wawasan tentang website. Kurang lebihnya seperti ini fiturnya di Google Analytics. Kemudian contoh penggunaan Google Analytics. Berikut adalah beberapa contoh penerapan bagaimana Google Analytics dapat digunakan untuk pemasaran digital. Yang dilihat atau disoroti hanya ada 3. Yang pertama, melacak perilaku calon pembeli. Artinya, Google Analytics ini bisa untuk melacak perilaku calon pembeli di website mereka dan menemukan bahwa calon pembeli menghabiskan banyak waktu di halaman tertentu tapi nggak ada conversionnya. Setelah menganalisis halaman tersebut, perusahaan itu mendapati bahwa CTA atau call to action ya ini bisa cukup jelas atau nggak cukup jelas yang akhirnya dibuat desain atau dibuat halaman pemesan untuk meningkatkan konversi. Kemudian yang kedua adalah bisa untuk mengukur performa campaign sosial media. Perusahaan software melacak kinerja sosial media campaign mereka menggunakan Google Analytics. Mereka menemukan bahwa terdapat satu media sosial yang dapat menghasilkan traffic dan conversion dalam jumlah besar ke website perusahaan. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mengganti fokus ke media sosial dan mengoptimalkan kampanye mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga tentu saja memantau kinerja e-commerce. Dengan menggunakan Google Analytics, sebuah perusahaan e-commerce melacak kinerja paid search campaign mereka dan menemukan bahwa ada keywords-keywords yang menghasilkan volume klik yang tinggi, tapi conversion rate-nya rendah. Demikian pula sebaliknya. Dengan wawasan ini, mereka mengoptimalkan ad copy dan landing page-nya untuk meningkatkan relevansi iklan dan conversion. Sekarang saya cari aja dulu untuk Google Analytics. Oke. The default reports in Google Analytics help you monitor key business metrics. But Google Analytics has another great tool for even deeper analysis called Explore. Explore is a collection of advanced analysis techniques that go beyond standard reports to uncover more insights about customer behavior. Explorations, which are the reports you can build within Explore, give you access to data and analytical techniques that aren't available in standard reports, such as funnels and pathing. You can use explorations to explore data in depth and answer complex questions. Explore can help you to do things like quickly perform ad hoc queries, easily configure and switch between techniques, sort, refine, and drill down into the data. Focus on the most relevant data by using things like filters, segments, and breakdowns, and create segments and audiences. Let's start by showing you around. Click Explore in the main left nav. You'll have the option to start a new exploration from scratch, or a template, or open in an existing report.
Let's open the freeform report template. You'll see 3 distinct areas from left to right. First, you have the variables pane. This panel gives you access to the dimensions, metrics, and segments that you can use in an exploration. You can also change the time frame of the exploration here and give it a name. Next, you have the tab settings pane. Use this panel to configure the whiteboard area on the canvas. You can select the technique, add items from the variables panel, and configure technique-specific options. We'll come back to techniques in just a moment. You can also use this tab to compare segments, select breakdowns and values, and apply filters. And finally, the canvas, which is this large area that displays all of your data. The canvas can have multiple tabs, letting you use multiple techniques in a single exploration. Let's click the Explore button to return to the main exploration page so we can review the various techniques that are available. First is the freeform exploration. This technique gives you the freedom to explore your data with several different types of visualization styles, including tables, bar charts, pie charts, line charts, scatter plots, and geomaps. The funnel exploration will help you visualize the steps users take to complete tasks on your site or your app, and see how you can optimize the user experience and identify over or underperforming audiences. The path exploration will help you visualize the paths that users take as they interact with your website or your app. The segment overlap report shows you how different user segments relate to each other. You can use this technique to identify new segments of users who meet complex criteria. The cohort exploration helps you look at the behavior and performance of groups of users related by common attributes. And the user lifetime technique allows you to explore user behavior and value over their lifetime as a customer. You also have the option to start from a blank template, which will open up an exploration with nothing populated in the variables or the tab settings pane. It's a blank canvas to build from. Let's dive in and create an exploration together. To start, you can create an exploration from a blank canvas or from a template. Let's choose the blank exploration. When you land in a blank exploration, everything will appear empty. This is as expected. Let's start by adding some dimensions and metrics to the variables pane so we have something to work with. Click the plus icon next to dimensions to add some dimensions to the variables pane. This will open a slide out list of all of the dimensions available in Explore. Let's add page path and screen class, device category, and session source medium, and then hit import. This isn't an exhaustive list of the dimensions we may want to use, but these are some pretty typical dimensions that you may end up using, and you can always add more later if needed. Next, we'll want to add some metrics. Click the plus icon next to metrics to add some to the variables pane. Again, this will open up a slide out with all of the metrics available in Explore. Let's add views, sessions, and active users, and then hit import. Again, this list isn't exhaustive, but it's a good starting point for the dimensions that we've chosen, and you can always add more later if needed. To build a report, you'll need to double-click or drag and drop dimensions and metrics from the variables pane to the tab settings pane. For this example, let's add page path and screen class as the dimension, and views, sessions, and active users as the metrics. You can quickly add these by double-clicking the tile for each. This will result in a simple table on the canvas. Next, let's break down this report by adding the device category dimension. If we double-click the dimension name, it will be added to the rows area of the tab settings pane, and will break down each row by the device used. This is the same behavior as if you added a secondary dimension in a standard report in the reporting UI. For another view of this data, you can add the device category dimension to the column section of the tab settings pane. To do this, drag and drop the tile for device category to the column section. This will create a new column for each device category, which shows the breakdown of views, sessions, and active users for each category. Note that this is a more consolidated view of this data than if we had added the device category dimension to the row section. And for dimensions with only a few values, such as device category, it may be a better way to view your data. Next,
let's explore the filter functionality. To add a filter, scroll to the bottom of the tab settings pane and click into the dashed box to drag or select a dimension or metric. For this example, let's create a filter for the session source medium exactly matches Google Organic and hit apply. This will filter all of the data in the report to only include data that has a session source medium of Google Organic. Lastly, let's explore the segments functionality. To create a new segment, hit the plus icon next to segments in the variables pane. This will open up the segment builder, where you can choose from suggested segments, such as recently active users or purchasers, predictive segments, such as likely 7-day purchasers, create a segment from a template, such as demographics or technology, or create a custom segment from scratch. Let's choose the demographics template to quickly create a segment for country ID exactly matches US. Give this segment a name of US traffic and hit save and apply. This will segment the data in our report to only show us data that matches a country ID of US. Oke, teman-teman, itu tadi mengenai Google Analytics agak sedikit membingungkan memang ya, terutama buat saya. Oke, paling enggak kita udah bisa ngeliat karena Google Analytics itu sebenarnya gratis. Artinya dia bisa menawarkan untuk mengakses fitur analisis web dasar yang berguna untuk sebagian besar para penggunanya. Namun ada juga beberapa fitur lanjutan yang menggunakan pembayaran ya. Misalnya Google Analytics 360 ini adalah versi berbayar Google Analytics, memiliki fitur yang lebih canggih seperti custom funnel dan ensemble report. Versi ini dirancang untuk perusahaan besar dengan kebutuhan yang lebih kompleks. Artinya kalau perusahaan kita masih perusahaan kecil, kemudian masih coba-coba pakai Google Analytics yang gratisan saja. Namun untuk sebagian besar bisnis skala kecil hingga menengah, versi gratis Google Analytics dirasa sudah cukup menyediakan serangkaian fitur yang dapat membantu melacak dan menganalisis website untuk keperluan mereka. Kemudian ini adalah beberapa contoh penerapan. Oh, ini udah ya. Contoh penerapan. Oke, sekarang kita masuk ke Facebook Insight. Facebook Insight adalah dashboard analisa di mana kreator dapat menganalisa kebiasaan konsumen dan performa dari konten Facebook yang telah Anda unggah sebelumnya. Layanan Facebook Insight sendiri memiliki berbagai informasi, di antaranya jumlah pengguna Facebook yang melihat halaman Facebook Anda, jangkauan konten, serta rekomendasi halaman Facebook kompetitor yang bisa Anda lihat dan analisa. Jadi, Facebook Insight ini adalah sebuah hal yang berbeda, tapi dia ada di dalamnya Facebook yang kita buat untuk pribadi. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak beralih akun ke Facebook Insight, dia nggak bisa pindah sendiri ke Insight. Artinya kita harus ngeset, kalau kita pengen pindah ke Facebook Insight, kita harus pindahkan, tapi kalau enggak, ya juga nggak apa-apa. Di sisi lain, saat melihat halaman Facebook Insight, akan ada dua halaman analisa yang berbeda. Yang pertama adalah Audience Insight serta Facebook Insight yang masing-masing tentu ada bedanya. Kalau menurut saya, Facebook Insight itu adalah Facebook yang lebih serius, ya.
Artinya dia bisa memberikan visualisasi data, kemudian bisa mengidentifikasi halaman Facebook bisnis sehingga kreator bisa masuk ke, kalau kita punya bisnis, bisa masuk ke akun kita yang berbeda untuk mengetahui bisnis kita apa, serta dapat mengenali kinerja halaman Facebook kompetitor. Di sisi lain, Facebook Audience Insight juga menyajikan informasi berupa campaign iklan yang dapat membantu kreator dalam memahami audiens Facebook secara umum, termasuk konsumen yang mengikuti halaman Facebook Anda. Ini ada cara-caranya bagi kreator yang ingin melihat data yang diberikan oleh Facebook dapat mengakses di halaman Facebook dengan beberapa tips ya. Ini nanti bisa dipraktekkan kalau teman-teman mau bikin Facebook Insight, kalau enggak juga enggak apa-apa. Keuntungan menggunakan Facebook Insight yang pertama adalah berbagai informasi yang diberikan tentunya akan membantu kreator menyadari bahwa konten Facebook yang dimiliki bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan yang telah dipikirkan sebelumnya. Jadi, biasanya Facebook Insight ini digunakan untuk orang-orang yang punya bisnis atau punya pekerjaan sampingan atau punya side job untuk dipromot atau dipromosikan lewat akun Facebook yang sama tapi di halaman yang berbeda. Artinya kalau orang kepingin ngelihat saya sebagai istilahnya agen asuransi gitu ya, bisa ngelihat di Facebook Insight saya, karena kalau di halaman umum itu nggak nampak cerita bahwa saya adalah agen asuransi. Yang kelihatan di situ saya cuma jadi dosen gitu ya, kemudian ada keseharian saya, sehari-hari saya, tapi sekarang saya udah jarang posting sesuatu di Facebook sana, lebih banyak masuknya ke Facebook yang bisnis yang dikelola sama perusahaan gitu ya. Jadi penggunaan Facebook Insight ini juga bisa membantu memberikan hasil yang maksimal pada strategi marketing di Facebook sehingga kita dapat mengetahui jenis konten yang sesuai dengan citra brand dengan citra brand kita sehingga bisa disukai oleh konsumen. Beberapa keuntungan menggunakan Facebook Insight. Yang pertama, kita bisa tahu performa halaman Facebook. Yang kedua, kita tahu laporan kinerja halaman Facebook. Yang ketiga, memahami konsumen yang dimiliki, artinya yang ngelihat Facebook kita atau menyukai ya. Kemudian yang keempat, optimasi halaman Facebook. Yang kelima, bisa menjadwalkan waktu konten di waktu yang aktif banyak pengunjung atau banyak konsumen. Metrik Facebook Insight ini bisa untuk melakukan interaksi seperti mengunjungi halaman Facebook, melakukan klik pada iklan, atau membeli produk yang dijual di Facebook Shop, atau melakukan interaksi di siaran langsung. Contohnya, yang pertama ini Reach. Reach ini saat mengunggah konten di Facebook, tentunya unggahannya akan nyari pengikut yang dimiliki serta menggunakan Facebook engagement ini bisa meningkat tajam. Jangkauan ini juga mengukur jumlah pengguna Facebook yang melihat konten Anda setelah postingan Anda diunggah. Jadi setelah kita ngunggah, nanti ada kalau kita lihat di Facebook Insight, kalau kita ngeklik reach berarti artinya Facebook kita menjangkau berapa orang, gambarnya seperti ini. Ya, jadi nanti setiap kita posting sesuatu,
kalau kita lihat reach-nya itu nanti ada bermacam-macam tipe seperti ini. Yang kedua, jangkauan kontennya akan lebih baik kalau pakai Facebook Insight. Karena di Facebook Insight ini kita bisa melihat konten kita ini baik yang secara organik ataupun berbayar, diminati atau enggak. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Yang ketiga, kita bisa melihat dan berbagi reaksi, komentar, serta membagi konten. Saat melihat konten di Facebook, biasanya pengguna Facebook akan meninggalkan jejak, kayak likes atau komentar pada postingan yang dianggap menarik serta sesuai dengan minat. Kalau untuk memastikan konten kita itu disukai atau enggak sama pengguna Facebook, maka kreator bisa mengecek melalui metrik reaksi komentar serta bagikan konten di Facebook. Gambarnya nanti akan seperti ini, ya. Ada yang nge-like, ada yang ngasih love, ngasih tanda hati, ada yang memberikan reaksi wow, kemudian hahaha, yang sad sama yang angry ini kebetulan nggak ada. Kemudian bisa ngasih reaksi dalam Facebook Insight ini. Contohnya gambarnya nanti. Jadi seperti ini. Kalau ada orang yang memberikan reaksi di Facebook Insight kita. Kemudian kita bisa memasukkan konten tersebut ke dalam konten spam kalau isinya sama berulang kali sehingga kita itu bosan. Jadi akhirnya kita bisa menyembunyikan konten tersebut. Di sisi lain, konten iklan yang terus-menerus muncul mungkin akan membuat pengguna Facebook merasa jenuh hingga akhirnya konten kita ditandai sebagai spam. Makanya hati-hati dalam mengunggah sebuah konten. Karenanya untuk memastikan konten iklan Anda nggak diblokir sama pengguna Facebook, maka kita bisa melihat metrik high post untuk melihat persepsi atau pandangannya konsumen terhadap konten yang kita unggah. Nah, ini seperti ini. Kalau memang nggak terlalu banyak yang ngasih report atau spam, berarti masih bisa aman-aman saja konten kita berjaya atau melenggang di Facebook Insight. Kemudian yang keenam adalah total jangkauan. Semakin banyak interaksi, semakin banyak total jangkauan yang bisa diraih. Bisa juga dikatakan jangkauan Facebook kita meluas. Yang ketujuh, faktor likes. Ini kreator akan diberikan informasi mengenai jumlah like yang Anda dapatkan pada halaman Facebook Anda. Ini contohnya. Ya, total page like 82.741. Kemudian bisa juga untuk melihat total suka halaman. Kemudian ada fitur yang namanya net likes. Ini artinya informasi mengenai jumlah kenaikan halaman Facebook serta memberikan informasi mengenai proporsi kenaikan likes baik dari organik maupun berbayar. Sekarang kita lihat saja lagi videonya. Bentar. Jadi video ini adalah tentang Facebook Insight, khusus saya mencarinya tadi. Tunggu sebentar, di mana dia ya? Jadi ini adalah caranya untuk kalau teman-teman mau bikin Facebook Insight, yaitu sebuah halaman yang berbeda dengan Facebook yang kita miliki, tapi masih tetap dalam satu akun, ya. Artinya Mariana Puspadewi ada Facebook Insight-nya, yang itu Mariana Puspadewi yang jualan asuransi, gitu ya contohnya. Oke, kita lihat sama-sama.
Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly, dan di video ini saya mau bahas soal Facebook Insight. Jadi ada salah satu fitur di Facebook yang namanya Facebook Insight, dan buat yang belum tahu, fitur ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan data-data seputar halaman Facebook yang kita kelola. Jadi kalau kita ingin tahu siapa saja sih pengikut di akun di halaman Facebook kita itu, atau demografinya seperti apa, nah kita bisa explore data-data tersebut di yang namanya Facebook Insight. Dan untuk yang melakukan Facebook marketing atau yang melakukan pemasaran melalui halaman Facebook, fitur ini sebenarnya juga perlu untuk dieksplor supaya kita bisa mengevaluasi kinerja marketing kita seperti apa, lalu kita juga bisa tahu audiens kita itu siapa. Nah, untuk itulah kita perlu pakai yang namanya Facebook Insights, dan di video ini saya akan share tutorial mendasar tentang menggunakan Facebook Insight. Nah, untuk mengakses Facebook Insight, teman-teman buka halaman Facebook yang teman-teman punya, lalu bisa klik Insight di sini di bagian atas. Nanti akan kelihatan di sini. Nah, ini contoh Facebook Insight, cuman di sini saya pakai contoh halaman yang sudah tidak saya manage dan sudah mati halamannya, jadi datanya tidak terlalu lengkap. Tapi saya akan preview beberapa elemen-elemen yang bisa di-highlight ketika mengakses Facebook Insight. Di bagian pertama ini ada yang namanya rangkuman. Rangkuman ini isinya adalah ringkasan data dari halaman Facebook kita. Kita bisa set datanya misalnya 28 hari terakhir, 7 hari terakhir, dan sebagainya. Jadi bisa kelihatan nih, contoh nih dalam 7 hari terakhir, di sini ada misalnya tindakan halaman. Ada keterangannya juga sih di sini, jadi teman-teman bisa baca. Tapi di sini kita bisa lihat berapa banyak sih action yang diambil oleh pengunjung ketika membuka halaman Facebook kita, lalu ada juga tayangan halaman kita, dan sebagainya. Jangkauan postingan kita, seberapa banyak menjangkau orang, berapa banyak likes yang kita dapat, dan sebagainya. Di sini kita bisa explore data-datanya. Tapi di sini adalah data-data yang sifatnya rangkuman atau ringkasan. Nah, kalau kita klik yang bagian iklan, di sini ada data seputar iklan kita, tapi kita tidak mengakses data iklan di Insight, tapi langsung aja di Facebook Ads Manager-nya. Kita ke bagian pengikut nih. Di sini kita akan melihat data seputar fans ataupun pengikut yang ada di halaman Facebook kita. Di sini kita bisa set dulu jadwalnya, misalnya periode September atau periode kapan bisa di set, Oktober misalnya, dan sebagainya. Nanti kalau periode ini udah di set, misalnya kita set 1 tahun terakhir, di sini akan kelihatan datanya gitu. Total pengikut yang kita dapat itu berapa sampai hari ini, misalnya ada 1.700 di halaman ini. Nah, kemudian di sini ada grafik pengikut bersih atau total fans yang kita bisa dapetin itu di total ada berapa sih setelah dikurangin yang udah gak jadi fans dan sebagainya terjadi, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada dari mana mengikuti halaman terjadi, atau di mana sih orang tuh nge-like halaman kita, jadi kita bisa tahu juga datanya. Terus suka, di sini kita bisa ke menu suka. Di sini ada likes yang didapat. Kalau di jangkauan, di menu jangkauan itu terkait jangkauan dari posting yang kita buat di sini. Misalkan posting kita itu menjangkau berapa banyak orang sih, atau seberapa luas gitu jangkauannya, di sini kelihatan. Lalu juga total komentar, suka, dan share yang didapat itu seperti apa. Intinya di sini ada data-data seputar interaksi yang terjadi antara postingan yang kita upload di halaman Facebook dengan orang yang melihat atau dengan audiens kita. Sini ada tampilan halaman. Coba kita set dulu. Nah, di sini misalnya saya udah atur periode. Bisa kelihatan nih halaman kita tuh berapa banyak sih dilihat dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam setahun terakhir dan sebagainya. Bisa kelihatan misalnya di sini bagian mana dari halaman kita yang dilihat, itu bisa kelihatan. Total dilihatnya berapa, atau jumlah orang yang melihat berapa banyak sih, di sini bisa kelihatan. Berdasarkan usianya kita bisa breakdown lagi dan sebagainya. Sumbernya juga kelihatan di sini, misalnya dari mana sih trafficnya itu datang, atau orang yang buka halaman kita tuh dapatnya dari mana. Nah, di sini bisa kelihatan, oh ada dari web tertentu, ada Facebook dan sebagainya. Sama di cuplikan halaman juga ada data untuk preview halaman kita. Kalau di bagian tindakan di halaman itu
data yang lebih detail dari action di halaman kita. Kan di halaman itu ada tombol yang bisa kita pasang ya, ada call to action yang bisa kita pasang di sini misalnya. Nah, di sini akan kelihatan action-action apa ya yang dilakukan sama orang yang buka halaman kita. Misalnya klik situs web, klik nomor telepon dan sebagainya. Lalu juga bisa kita lihat tadi jumlah orangnya berapa berdasarkan usia dan jenis kelamin dan sebagainya. Jadi simpelnya di bagian menu ini kita bisa explore action yang dilakukan sama pengunjung halaman kita tuh apa, dan kita bisa breakdown lagi berdasarkan usia mereka, aktivitas yang dilakukan dan sebagainya. Jadi ini sangat membantu untuk makin memahami interaksi antara audiens dengan halaman Facebook kita. Lalu kalau di postingan, di sini kita bisa lihat ada beberapa data yang menarik juga. Misalnya waktu online penggemar, kita bisa cek penggemar kita tuh online-nya di hari apa aja sih, misalnya seperti ini. Atau waktunya itu jam berapa banyaknya. Nah, data di sini ini menarik untuk kita pakai sebagai pertimbangan saat ngepost konten. Jadi, misalnya kebanyakan audiens kita online-nya misalnya jam 8 malam atau jam 7 malam. Nah, kalau kita bikin konten di jam segitu, itu akan menjadikan konten kita lebih dilihat gitu. Jadi prime time-nya ada di jam segitu. Nah, datanya ini yang bisa kita pakai. Jadi kita bisa tahu kapan sih harusnya kita ngepost itu. Bisa kita explore. Harinya juga kelihatan di sini. Terus di sini ada jenis postingan, kita bisa lihat nih, bandingkan konten foto atau konten link itu interaksinya seperti apa, jangkauannya seberapa. Jadi kita bisa pelajarin nih, kinerja konten kita juga bisa kita pelajarin. Di sini ada fitur yang namanya postingan populer dari halaman yang Anda awasi. Jadi kita bisa memantau nih halaman Facebook lain dan kita bisa lihat kinerjanya seperti apa. Lalu ada menu-menu lain seperti misalnya ada acara, ada video, ada story, ada orang dan sebagainya, bisa dieksplor. Nah, kalau di bagian orang ini, di sini kita bisa dapat data tadi, demografi. Audiens atau fans kita tuh siapa sih? Bisa kelihatan nih, misalnya perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen, tentang usianya berapa, bahasanya apa, lokasinya di mana, negaranya, bisa kita lihat semua. Seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih, kita tuh bikin konten tuh buat siapa sih? Nah, audiensnya udah tahu, kita bisa buat konten yang sesuai sama target ini. Atau kalau kita bikin iklan misalnya, nah data demografi ini juga bisa jadi perbandingan atau salah satu bahan pertimbangan lah saat membuat iklan, bikin campaign, atau bikin promosi dan sebagainya. Lalu ada menu pesan juga terkait data-data seputar jumlah pesan yang diterima halaman kita dan sebagainya. Oke, teman-teman, itulah beberapa review soal Facebook Insight. Jadi di dalam Facebook Insight itu ada banyak sekali menu-menu seperti rangkuman, iklan, pengikut, dan sebagainya. Jadi kita bisa explore menunya satu persatu untuk memahami audiens ataupun fans yang ada di halaman Facebook kita. Nantinya data tersebut bisa digunakan untuk kepentingan bisnis teman-teman. Oke, sekian review soal Facebook Insight. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial. Oke, teman-teman, itu tadi tutorial mengenai Facebook Insight. Ada yang mau ditanyakan? Atau lebih baik praktek sendiri-sendiri aja ya? Biar lebih gampang. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke Mas Ical. Selamat libur Natal dan Tahun Baru. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Sehat selalu ya teman-teman. Oke, Ical, silakan. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Mariana Puspa, Ibu Mary. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum diakhiri perkuliahan malam hari ini. Sepertinya tidak ada ini, Bu. Sepertinya tidak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Ditutup aja. Baik, Absennya sudah dicatat, Ical? Udah, oke? aman. Absen, aman. Cuman sedikit.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Mary bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Kita akan bertemu pada tanggal 3 Januari, karena tanggal satunya masih tanggal merah. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Selamat liburan, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Mary, Pak Saldi. Terima kasih semuanya. Terima Thank you kasih Bu Ica. Mary, Safe ya. Mas Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berlibur. Selamat berlibur juga.